Yeah, the matchmakers aren't big fans of his for many different reasons, and not just take. There's a lot of people who shoot takedowns in this business. A lot of guys that fight with that type of style, but it's a lot more than just that. But Mokaev is a guy that you'd want to bring back to the UFC because he said his contract is totally done now. Yeah, he is. He's under contract. He's not under contract anymore. For me, really, I tell a lot of guys, like, you have to understand the Mokaev story. I mean, this is that kid at the age of 13, 14 was really having this dream that I want to be the best fighter in the world. I'm going to be a UFC champion. He's undefeated. Everything's going great. We find out one day he gets pulled down from a main card. He gets pulled down to an undercard. We, the audience, doesn't know what's going on. It turns into a debate with the UFC. At any rate, Mohammed, I think that's where we picked up. Tell me what's going on. Of course, I said to Hunter Campbell, I said, whatever I've done at the hotel, I'm ready to pay for that and fight next fight in UFC for free. But would you be interested in, keeping him around in the fight? I think the PFL is going to get a great undefeated guy. Muhammad who? Mokaev. The undefeated flyweight? No, actually, I've spoken to people that is in the know, and apparently he's just a pain in the ass to deal with, and so, no, we're not interested. But if you cannot be best in the world in best organization, at some point I was thinking maybe the finish career. Halo bro, Muhammad Mokaev tidak pernah tumbuh dengan ilusi tentang hidup yang mudah. Ia lahir pada 30 Juli tahun 2000 di Bunaik, Dagestan, wilayah yang sudah lama melahirkan petarung tetapi juga konflik, kemiskinan, dan ketidakpastian. Ketika masih kecil, keluarganya meninggalkan Dagestan dan mencari suaka ke Inggris. Mereka tidak datang sebagai atlet yang dijanjikan masa depan cerah, melainkan sebagai pengungsi yang memulai hidup dari nol. Inggris bukan panggung kemewahan bagi Mokaev kecil. Ia tumbuh di Manchester di lingkungan kelas pekerja, jauh dari romantisasi jalan ninja Dagestan yang sering dilekatkan pada petarung kaus kasus. Bahasa baru, budaya baru, dan identitas yang terpecah menjadi bagian dari kesehariannya. Ia bukan sepenuhnya Inggris, tapi juga tidak lagi hidup di tanah kelahirannya. Dari ketegangan identitas itulah satu hal terbentuk sejak dini, yaitu kebutuhan untuk membuktikan diri. Gulat menjadi pintu masuknya. Sejak usia remaja, Mokaev menekuni freestyle wrestling secara serius dan menunjukkan bakat yang tidak biasa. Ia menjuarai berbagai kompetisi gulat tingkat nasional di Inggris dan sempat menjadi juara nasional di kelompok usia junior. Di titik ini, fondasi paling penting dalam karirnya terbentuk. Kontrol tubuh, tekanan konstan, dan pemahaman posisi yang kelak menjadi senjata utamanya di MMA. Namun, Mokaev tidak berhenti di gulat. Ia melihat MMA bukan sekedar olahraga, tetapi kendaraan sosial, yaitu jalan keluar dari keterbatasan dan panggung untuk menegaskan siapa dirinya. Ketika ia beralih penuh ke MMA, arah hidupnya menjadi jelas. Ia tidak ingin sekedar bertahan di olahraga ini. Ia ingin mendominasi dan melakukannya secepat mungkin. Sejak awal, Mokaev membawa dua warisan sekaligus, yaitu disiplin keras ala Dagestan dan sistem pelatihan modern Inggris. Kombinasi ini jarang dimiliki secara seimbang. Banyak petarung punya salah satunya, Mokaev punya keduanya, dan ia sadar betul akan itu. Karir MMA Muhammad Mokaev tidak dimulai dengan gemerlap. Ia memulainya seperti kebanyakan petarung serius, lewat amatir, lewat jam terbang, dan lewat pengulangan teknik yang nyaris obsesif. Saat banyak petarung muda tergesa ingin cepat pro, Mokaev justru membangun fondasi yang panjang, sebuah keputusan yang menjelaskan mengapa ia tampak jauh lebih matang dibanding usianya. Di level amatir Inggris, Mokaev segera terlihat berbeda. Basis gulatnya membuatnya hampir selalu unggul dalam kontrol. Ia bukan tipe petarung yang berburu KO cepat. Fokusnya adalah mendominasi posisi, memaksa lawan bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk bertahan.
Dalam periode amatirnya, ia mencatat rekor sempurna dan meraih beberapa gelar, termasuk sabuk amatir di level regional Inggris. Data ini tercatat luas di arsip event MMA amatir UK dan sering dirujuk saat ia direkrut ke level profesional. Yang penting bukan hanya menang, tetapi cara menangnya. Mokaev hampir selalu menentukan tempo sejak menit pertama. Ia menekan, mengikat, menjatuhkan, dan mengontrol pola yang kelak menjadi ciri khasnya. Tidak ada flamboyansi, tidak ada selebrasi berlebihan. Ia menang, mencatat pelajaran, lalu kembali ke gym. Transisi ke profesional pada tahun 2020 dilakukan dengan kalkulasi matang. Mokaev tidak langsung mengejar promotor besar. Ia bertarung di sirkuit Eropa, menghadapi lawan yang beragam gaya dan pengalaman. Di fase ini, ia menunjukkan kemampuan adaptasi. Jika lawannya striker, ia menutup jarak dengan bermain clinch. Jika lawan grappler, ia mengandalkan transisi dan scrambling. Hasilnya konsisten, yaitu kemenangan beruntun sebagian besar melalui submission, terutama kuncian dan ground control yang menguras mental lawan. Rekor profesional awalnya bersih tanpa kekalahan dan dibangun bukan dari lawan sembarangan, tetapi dari petarung yang cukup solid untuk menguji kedewasaan teknik. Satu momen penting terjadi ketika Mokaev menandatangani kontrak dengan Brave CF. How old were you with your first fight with Brave? Brave, I was 20 years old. My debut August 2020 when COVID just happened, and I was fighting in Sweden. Di Brave, ia langsung memposisikan diri sebagai prospek elit flyweight. Kemenangannya di sini bukan sekedar angka, ia menunjukkan bahwa dominasinya bisa diterjemahkan di panggung yang lebih besar dan lebih terorganisir. Pada titik ini, narasi tentang Mokaev mulai berubah. Ia tidak lagi disebut prospek muda berbakat, ia mulai dipandang sebagai calon bintang global divisi flyweight, divisi yang menuntut kecepatan, presisi, dan IQ bertarung yang sangat tinggi. Ketika Muhammad Mokaev resmi masuk UFC pada 2022, ia datang bukan sebagai petarung anonim. Ia datang membawa rekor tak terkalahkan, reputasi grappler elit, dan narasi yang disukai UFC, yaitu anak pengungsi, talenta muda, flyweight dengan potensi jangka panjang. Debutnya tidak dipasarkan secara berlebihan, tetapi ekspektasi itu sudah ada diam-diam, namun berat. Debut UFC Mokaev terjadi di London melawan Cody Durden. Secara hasil, ia menang lewat submission, namun laga itu langsung memperlihatkan dua wajah Mokaev. Di satu sisi, ia menunjukkan ketahanan mental luar biasa, yaitu sempat terkena pukulan keras, kehilangan kontrol awal, tetapi tidak panik. Di sisi lain, laga itu juga membuka fakta penting bahwa di UFC dominasinya tidak lagi datang tanpa perlawanan. Ia harus berjuang, bukan sekedar mengeksekusi rencana. Kemenangan debut itu menjadi penanda Mokaev bisa bertahan di level ini, tapi bukan tanpa celah. Pertarungan berikutnya melawan Charles Johnson mempertegaskan hal tersebut. Secara angka, Mokaev menang via keputusan mutlak. Secara performa, pertarungan itu memunculkan kritik. Johnson mampu bertahan dari tekanan grappling, memaksa Mokaev bekerja lebih keras dari biasanya. Untuk pertama kalinya di UFC, publik melihat bahwa kontrol Mokaev bisa diperlambat, bahkan dinetralkan dalam beberapa fase. Alih-alih merespon kritik dengan perubahan instan atau pernyataan defensif, Mokaev melakukan hal yang lebih penting, yaitu menyesuaikan pendekatannya. Ia tidak meninggalkan identitas grapplingnya, tetapi mulai menambahkan kesabaran dalam striking dan transisi. Ia mulai menerima bahwa tidak semua lawan bisa diselesaikan cepat. Kemenangan atas Malcolm Gordon melalui submission menegaskan kembalinya senjata utamanya. Di sini Mokaev tampil lebih tenang, lebih rapi, dan lebih klinis. Ia membaca celah, menekan tanpa terburu-buru, lalu mengakhiri pertarungan begitu peluang muncul. Ini bukan versi flamboyan, ini versi efisien. Namun justru ketika rekor menangnya terus bertambah, narasi luar mulai berubah. Mokaev mulai dilihat sebagai petarung yang menang tapi tidak selalu menghibur. Di era UFC yang menuntut highlight, ia membawa pendekatan lama, yaitu kontrol, posisi, dan akumulasi tekanan. Ini menciptakan ketegangan antara nilai olahraga dan nilai hiburan. Penting dicatat, hingga fase ini Mokaev belum pernah kalah. Rekornya bersih, tetapi tekanan di UFC tidak selalu datang dari kekalahan. Kadang justru datang dari pertanyaan, apakah gaya ini cukup untuk menjadi juara?
Pada titik ini, rekor Muhammad Mokaev masih bersih. Ia belum terkalahkan, masih sangat muda, dan secara teknis berada di jalur yang benar. Namun justru di fase inilah sesuatu yang lebih rapuh dari rekor mulai diuji, yaitu persepsi. Pertarungan melawan tim Elliott menjadi momen paling menentukan dalam pembentukan reputasi Mokaev di UFC. Secara konteks, laga ini jauh dari sederhana. Elliott dikenal sebagai veteran licik, petarung dengan gaya tidak ortodoks, dan sangat berpengalaman dalam membuat pertarungan terlihat sangat kacau. Mokaev tetap menang, tetapi pertandingan itu dipenuhi momen abu-abu. Scramble panjang, clinch berlarut, dan tuduhan dari kubu lawan soal pegangan pagar dan glove yang dianggap melanggar aturan. Perlu dicatat secara faktual, tidak ada keputusan resmi yang membatalkan hasil. Komisi menyatakan kemenangan Mokaev sah, tetapi opini publik MMA jarang berhenti di dokumen resmi. Di mata sebagian fans dan analis, kemenangan itu dianggap kotor meski tidak ilegal secara formal. Disinilah perubahan narasi terjadi. Mokaev mulai dilabeli sebagai petarung yang menang dengan cara apapun, bukan petarung yang menang dengan dominasi bersih. Label ini berat dan seringkali tidak adil, tetapi nyata. Ketegangan meningkat menjelang laga yang dijadwalkan melawan Manel Kape. Secara gaya, ini adalah ujian besar. Grappler muda versus striker yang sangat eksplosif. Dan situasi diperkeruh oleh insiden di belakang layar yang ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk tuduhan dan saling sindir yang memperkeruh citranya. Sekali lagi, tidak ada sanksi resmi yang menghukumnya, tetapi kerusakan reputasi sudah terjadi. Yang menarik, respon Mokaev terhadap fase ini tidak bersifat defensif secara terbuka. Ia tidak mengubah kepribadiannya untuk menyenangkan publik. Ia tetap bicara soal ambisi juara, tetap menekankan rekor tak terkalahkan, dan tetap menganggap kritik sebagai distraksi. Sikap ini konsisten tetapi juga membuat jarak antara dirinya dan basis fans UFC yang lebih menyukai narasi underdog atau entertainer. Di atas oktagon, pola bertarung tidak banyak berubah. Ia masih mengandalkan tekanan grappling dan kontrol. Di bawah oktagon, ia mulai dipandang sebagai figur yang sulit untuk disukai. Meski sulit dikalahkan, ini adalah posisi yang berbahaya di UFC modern. Aman secara kompetitif, tapi rentan secara politis. Fase ini penting karena menunjukkan bahwa karir MMA tidak hanya ditentukan oleh menang atau kalah. Ada fase ketika seorang petarung harus berhadapan dengan opini, framing media, dan ekspektasi hiburan. Sesuatu yang tidak bisa dilatih di gym. Muhammad Mokaev keluar dari fase ini meski tak terkalahkan. Tapi ia juga keluar dengan beban baru, yaitu membuktikan bahwa ia bukan hanya petarung efektif, melainkan petarung yang layak dipromosikan sebagai wajah divisi. Untuk menilai apakah Muhammad Mokaev benar-benar punya potensi menjadi juara UFC, kita harus memisahkan hasil dari kualitas teknis. Rekor tak terkalahkan memberi legitimasi, tetapi sabuk juara menuntut sesuatu yang lebih spesifik, yaitu kemampuan mengalahkan elit divisi, bukan hanya bertahan dari mereka. Secara teknis, fondasi Mokaev sangat jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Gulat dan grappling adalah inti permainannya. Ia memiliki timing, takedown yang tajam, terutama dari single leg ke transisi body lock. Bukan sekedar menjatuhkan, ia tahu bagaimana mempertahankan kontrol setelah lawan menyentuh kanvas. Top kontrolnya kuat dengan tekanan pinggul yang konsisten dan kesabaran dalam mencari posisi dominan. Ini bukan grappling spektakuler ala submission hunter murni, melainkan grappling fungsional yang dirancang untuk menang ronde. Dalam scramble, Mokaev relatif tenang untuk ukuran flyweight muda.
Ia jarang panik ketika posisi terbalik dan sering mampu kembali ke posisi aman. Ini menunjukkan jam terbang gulat yang nyata, bukan hasil latihan singkat menjelang MMA. Namun justru disinilah batasannya mulai terlihat. Dalam striking, Mokaev masih bersifat utilitarian. Pukulannya lebih berfungsi sebagai alat masuk ke grappling, bukan ancaman yang berdiri sendiri. Ia jarang memaksa lawan menghormati strikingnya secara penuh. Ini menjadi masalah ketika menghadapi striker elite flyweight, petarung yang mampu menjaga jarak, memotong sudut, dan memaksa pertarungan tetap berdiri. Pertahanan strikingnya juga belum sepenuhnya rapi. Beberapa kali ia terlihat terlalu lurus saat masuk dan masih bisa terkena counter bersih. Di level menengah ini bisa ditutupi oleh grappling. Namun di level juara, kesalahan kecil ini bisa saja berakibat besar. Aspek lain yang krusial adalah manajemen energi. Gaya menekan Mokaev sangat menguras stamina, bukan hanya bagi lawan tapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam beberapa pertarungan 3 ronde, ia terlihat melambat di ronde akhir. Flyweight elite, apalagi juara, seringkali justru meningkatkan tempo di menit-menit akhir. Jika dibandingkan dengan mantan dan calon juara flyweight seperti Demetrius Johnson di masa lalu atau Alexander Pantoja, perbedaannya terlihat jelas. Mereka tidak hanya kuat di satu arena, tapi ia memaksa lawan menghormati semua fase pertarungan. Mokaev sejauh ini masih bisa dibaca, artinya bukan ia tidak punya potensi juara, justru sebaliknya, fondasi juara sudah ada tapi belum lengkap. Tanpa peningkatan signifikan di striking, kreativitas entry, dan finishing instinct, Mokaev beresiko menjadi petarung papan atas yang selalu dekat dengan sabuk tapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Fase ini adalah evaluasi jujur. Mokaev adalah petarung yang sangat sulit dikalahkan, tapi menjadi juara UFC menuntut lebih dari sekedar sulit untuk dikalahkan. Di titik ini, masalah terbesar Muhammad Mokaev bukan lagi kemampuan bertarung. Masalahnya adalah posisinya di dalam ekosistem UFC, sebuah sistem yang tidak sepenuhnya meritokratis. Di UFC, kemenangan penting, tetapi narasi, relasi, dan nilai jual sering menentukan seberapa jauh seorang benar-benar didorong. Mokaev datang dengan satu modal besar dan satu kelemahan besar. Modalnya adalah rekor tak terkalahkan dan usia yang sangat muda. Kelemahannya adalah gaya bertarungnya yang tidak mudah dijual sebagai hiburan massal. Di divisi flyweight, divisi yang secara historis selalu kesulitan menarik perhatian UFC, cenderung lebih memprioritaskan petarung yang bisa menjual drama, highlight, atau karakter. Mokaev bukan itu. Ia jarang memberikan knockout spektakuler. Ia tidak membangun rivalitas verbal yang konsisten. Bahkan ketika ia bicara soal ambisi juara, caranya dingin, hampir teknokratis. Ini membuatnya terlihat serius tetapi juga sulit dipaketkan sebagai bintang. Situasi ini diperburuk oleh beberapa insiden di belakang layar, ketegangannya dengan petarung lain, konflik kecil dengan matchmaker, dan kesan bahwa ia sulit diatur, membuat posisinya semakin kompleks. Sekali lagi, secara faktual tidak ada bukti bahwa UFC secara resmi menghukumnya. Namun dalam praktik, tanda-tandanya terlihat. Lawan yang tidak selalu menguntungkan secara ranking, jeda bertarung yang tidak ideal, dan absen dorongan promosi meski rekornya sempurna. Ini bukan hal baru dalam sejarah UFC. Banyak petarung dengan gaya kontrol, terutama grappler, mengalami nasib serupa. Mereka dipertahankan di roster, diberi laga tetapi tidak dipercepat menuju sabuk. Bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena mereka tidak sesuai dengan arah bisnis. Bagi Mokaev ini menciptakan 5 strategis. Jika ia tetap bertarung seperti sekarang, ia mungkin akan terus menang tapi perlahan tersingkir dari percakapan gelar. Jika ia mencoba mengubah gayanya terlalu drastis demi hiburan, ia beresiko kehilangan senjata terkuatnya. Yang menarik, Mokaev tampaknya sadar akan dilema ini. Beberapa pernyataan menunjukkan frustasi, tetapi juga tekad. Ia tidak menutup kemungkinan bertarung dimanapun jika merasa tidak dihargai. Ini adalah sinyal halus namun penting, yaitu loyalitasnya pada UFC bersyarat. Fase ini memperjelas satu realitas pahit. Di UFC, karir tidak hanya dibentuk oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling disukai dengan mesin promosi. Masa depan Muhammad Mokaev ditentukan oleh satu pertanyaan sederhana. Apakah ia mau menyesuaikan diri dengan sistem UFC?
atau memaksakan sistem menyesuaikan diri dengan dirinya. Secara usia dan fisik, waktu masih sangat panjang. Ia belum mencapai puncak atletiknya. Rekor tak terkalahkan memberinya daya tawar, tetapi bukan jaminan. Jika ia tetap bertarung dengan pendekatan aman, menang lewat kontrol dan keputusan, ia bisa bertahan lama di peringkat atas, namun beresiko stagnan secara posisi. Pilihan kedua adalah berubah secara selektif, bukan meninggalkan identitas grappling, tetapi menambahkan ancaman nyata di striking, meningkatkan finishing, dan menciptakan momen yang tidak bisa diabaikan promotor. Ini jalur yang paling sulit, tetapi juga satu-satunya jalan realistis menuju sabuk UFC. Pilihan ketiga dan paling ekstrim adalah meninggalkan UFC jika merasa jalurnya sengaja dipersempit. Dengan usia muda dan nama yang sudah dikenal, Mokaev akan sangat berharga di organisasi lain. Namun pilihan ini juga berarti melepaskan panggung terbesar dalam MMA. Di titik ini, karir Mokaev bukan soal kemampuan, ini soal strategis. Untuk catatan, Muhammad Mokaev sudah meninggalkan UFC pada pertengahan tahun 2024. But Mokaev is the guy that you'd want to bring back to the UFC because he said his contract is totally done now. Yeah, he is. He's under contract. He's not under contract anymore. Okay, but would you be interested in keeping him around in the fall? I think the PFL is going to get a great undefeated guy. Really? Good luck to him. Setelah dipecat karena berbagai masalah perilaku di luar ring, meskipun rekornya undefeated, dan kini ia bergabung dengan liga lain seperti PFL. Meskipun ada rumor negosiasi dengan PFL sebelum dipecat, kontraknya berakhir setelah kemenangan melawan Manel Kape. Dan meskipun ada penolakan tawaran perebutan gelar, ia masih berharap bisa kembali ke UFC suatu hari nanti. Muhammad Mokaev adalah paradoks UFC modern. Ia menang tetapi jarang dirayakan. Ia dominan tetapi jarang dipromosikan. Ia muda, tak terkalahkan, dan disiplin, namun berdiri di pinggir percakapan gelar. Sejarah MMA menunjukkan bahwa petarung seperti ini sering terlambat diakui atau justru diabaikan sepenuhnya. Masa depan Mokaev akan ditentukan bukan oleh seberapa sering ia menang, tetapi seberapa berani ia memaksa dunia MMA melihatnya dengan cara yang berbeda. Ia belum juara, tapi ia juga belum gagal. Dan justru di ruang abu-abu itulah karir Muhammad Mokaev sedang ditentukan. Nah, segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan gimana nih menurut kamu? Apakah Muhammad Mokaev harus balik ke UFC atau ya udah emang dia gitu aja? What the fuck? Is there anybody in here? Oh